Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Bunai SAG MPD selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Quran sekaligus sebagai Ketua Yayasan Nurul Quran yang ada di Jalan Pangeran Trunojoyo Gang 9, Dusun Pocok, Desa Latin, Kecamatan Pamekasan. Berdirinya Pondok Pesantren Nurul Quran ini sebenarnya atas inisiasi dan keinginan masyarakat sekitar pondok, karena ada keinginan anak-anak mereka yang ada di lembaga ini itu pertama bisa secara istiqomah pembinaan akhlakul karimahnya. Yang kedua adalah hafalan Qur'annya bisa terpelihara dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perilaku ubudiyahnya, berarti pemantapan ibadahnya itu bisa terjaga dengan baik. Sehingga atas hal itu kemudian saya sebagai Ketua Yayasan Nurul Quran sekaligus sebagai pengasuh lembaga ini menyampaikan kepada yayasan bahwa penting untuk diadakan pondok pesantren yang khususnya bergerak atau membidangi pada bidang tahfidzul Quran. Sehingga kemudian hal ini direspon oleh pengurus yayasan dan diiyakan, sehingga sejak tahun 2019 itu sudah diikrarkan atau dinyatakan untuk dibentuk atau dibuka Pondok Pesantren Nurul Quran. Alhamdulillah sejak dibuka itu kemudian dari santri 20 bertambah tahun berikutnya menjadi 45. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 85 santri. Tetapi awalnya kami sebagai pengurus yayasan sekaligus sebagai pengasuh itu awalnya membebaskan kepada santri dan orang santri apakah dia mau mukim di pondok ini atau masih sifatnya adalah colokan, ya. Berarti alhamdulillah kemudian kemarin
pada awal tahun 2022 ada permintaan dari wali santri agar anak-anaknya untuk diasramakan di pondok ini, dan alhamdulillah saat ini sudah 18 orang yang mukim di pondok ini. Sebenarnya keinginan kami adanya membuka pondok pesantren Nurul Quran ini tidak lain dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bagaimana lembaga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, karena dengan adanya keluhan-keluhan permintaan masyarakat itu bagian daripada need assessment, ya, analisis kebutuhan bahwa ternyata di sini masyarakat membutuhkan adanya pondok pesantren yang saya katakan bahwa pondok pesantren ini sebenarnya adalah pondok pesantren solutif. Mengapa saya katakan sebagai pondok pesantren solutif? Karena kami ingin pondok pesantren ini adalah tetap ada integrasi antara anak-anak mempunyai kemampuan di bidang pelajaran umum dan juga mempunyai kemampuan di bidang pengetahuan agama, sehingga yang mondok di sini itu boleh jam 6 pagi dijemput oleh orang tuanya, kemudian diantarkan ke sekolah, kemudian nanti jam 3 sore kembali lagi ke pondok ini sampai jam 6 pagi berikutnya. Saya katakan begitu karena kadang-kadang di masyarakat itu ada keinginan dari orang tua untuk memondokkan anaknya, tapi anaknya tidak mau mondok. Ada sebagian juga anaknya ingin mondok, tapi orang tuanya iba, tidak tega untuk memondokkan anaknya. Akhirnya saya ingin atas dasar ini harus ada solusi terhadap keinginan masyarakat atau fenomena masyarakat seperti ini. Maka kemudian saya bentuk pondok pesantren Nurul Quran ini adalah memberikan solusi pada masyarakat. Siapa tahu mereka yang ingin mondok tapi anaknya tidak mau, tapi anaknya ingin mondok tapi orang tidak mau, bisa nanti ditaruh di pondok pesantren Nurul Quran ini. Alhamdulillah untuk kegiatan di sini jam 3 sore sampai jam 5 seperti saat ini ada kegiatan madrasah diniyah. Kemudian jam 5 sore sampai jam 6 itu mandi, kemudian persiapan sholat maghrib. Jam 6 malam sampai jam 7 malam itu ada bimbingan baca kitab. Berarti anak-anak di sini nanti kompetensinya saya ingin dalam minimal dalam 1 tahun itu anak sudah bisa baca kitab kuning. Kemudian dari jam 7 sampai jam 7.30 itu kegiatan sholat isya dan sholat dan makan malam. Kemudian jam 7:30 sampai jam 8:30 itu ada kegiatan hifdzul Quran. Jadi ada alokasi waktu 1 jam untuk hifdzul Quran secara rutin tiap malam. Kemudian jam 7:30 sampai jam 8:30 sampai jam 9:30 itu adalah penguatan pelajaran umum. Jadi anak-anak yang mondok di sini itu bisa membawa pelajaran sekolah formalnya, termasuk juga ada tugas-tugas PR misalnya bisa dibawa ke pondok ini. Nanti kami datangkan tutor yang kompetensinya sesuai dengan kebutuhannya itu untuk membimbing anak-anak kami. Kemudian sekaligus bagi mereka yang tidak punya PR, mereka ada penguatan pembiasaan bahasa Arab dari jam 8:30 sampai jam 10. Jam 10 sampai jam 3 istirahat tidur total. Jam 3 bangun untuk mandi, kemudian ada ada minuman yang menghangatkan badan dan termasuk juga ada snack. Kemudian anak-anak dibiasakan sholat tahajud, kemudian iktikaf di masjid sampai jam 4. Jam 4 sholat subuh berjemaah sampai jam 4:30. Jam 4:30 sampai jam
5:30 itu tadarus Al-Quran di pondok pesantren ini, dan jam 5:30 sampai jam 6 persiapan untuk dijemput orang tuanya dalam rangka sekolah formalnya. Kami inginnya lembaga kami ini adalah menjadi lembaga yang diminati oleh masyarakat. Ya, yang terpenting adalah masyarakat ingin untuk mempercayakan pada pondok kami agar pertama bisa baca kitab kuning, yang kedua adalah mereka terampil membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kemudian mereka bisa berbahasa Arab, termasuk juga punya akhlakul karimah. Kami sangat senang ketika masyarakat memasarkan kepada kami untuk pembinaan putra-putrinya. Yang jelas kami berpihak kepada masyarakat yang kurang mampu. Ya, jika memang tidak punya kemampuan, maka pondok pesantren ini adalah menjadi tempat yang cocok untuk pengembangan anak-anaknya. Artinya biaya itu bisa dirembukkan dengan kami sesuai dengan kemampuan. Tapi kami tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang yang mampu kemudian mau terlibat, karena memang di sini pembangunan di yayasan kami ini adalah selalu partisipasi dari masyarakat luar biasa. Jadi bagi orang tertentu kami gratiskan dan tidak diambil biayanya. Terutama pada anak-anak yatim piatu kami memang selalu menggratiskan. Malahan kami punya anak asuh di sini, sehingga setiap semester itu kami santuni. Jadi untuk yang SD itu dapat 300.000, kemudian untuk yang SMP 350.000, untuk yang SMA 400, untuk yang mahasiswa S1 itu kami beri bantuan untuk meringankan beban uang UKT atau SPP-nya itu sebesar 450.000, itu diberikan setiap semester. Kami menyadari bahwa pondok pesantren Nurul Quran ini berdiri di pinggiran kota, sehingga apalagi baru berdiri, pasti ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala, terutama berkaitan dengan membangun trust di masyarakat. Bagaimana masyarakat itu tanpa ada paksaan kemudian dengan sadar bisa mempercayakan putra-putrinya untuk dipondokkan di lembaga ini. Maka kami harus selalu melakukan terobosan-terobosan, termasuk juga melakukan sosialisasi pada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan media-media, sehingga informasi ini bisa sampai pada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilih tentang pondok pesantren Nurul Quran ini. Alhamdulillah sampai saat ini anak asuh kami sebanyak 21 orang. Yang mondok lain, yang mondok sekarang sudah mulai 18 orang, yang colokan itu sekitar 70 orang, kemudian yang dijadikan anak asuh itu adalah 21 orang dari beberapa tingkatan tadi. Saya sebagai pengasuh sekaligus ketua Yayasan Nurul Quran sangat berharap kepada masyarakat sekitar, terutama bagi orang tuanya yang ingin anak-anaknya bisa mengenyam pendidikan pondok, tetapi sampai saat ini masih belum tega dan belum pasrah, masih iba dan sebagainya. Maka dengan adanya pondok pesantren Nurul Quran ini, mereka bisa memasukkan putra-putrinya ke pondok pesantren ini, termasuk mungkin ada anak-anak yang tidak bisa lepas dari orang tuanya tapi ingin mondok, maka salah satunya juga bisa diserahkan kepada pondok pesantren ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.